Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pagi itu, Kapten Abdul Razak, seorang pilot Indonesia yang taat beragama, memasuki kokpit pesawat Boeing 787 dengan ketenangan yang biasa ia tunjukkan setiap hari, sementara kopilot Richard Walker, seorang ateis asal Amerika, menyambutnya dengan senyum ramah namun skeptis. Para penumpang mulai menempati kursi mereka, menyambut penerbangan lintas Atlantik dengan antusiasme, tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka kali ini akan menjadi kisah penuh misteri dan pelajaran berharga. Sebelum lepas landas, Abdul memeriksa semua sistem pesawat dengan teliti, memastikan setiap instrumen berfungsi dengan baik, sementara Richard memantau cuaca yang dilaporkan cerah tanpa ada gangguan. Saat pesawat mulai melaju di landasan pacu, Abdul mengingatkan awak kabin untuk memberikan instruksi keselamatan kepada penumpang, menandakan awal dari penerbangan yang seharusnya berjalan mulus. Dalam beberapa menit setelah lepas landas, pesawat mencapai ketinggian jelajah, dan Abdul melihat pemandangan cakrawala yang indah sambil merenungkan kebesaran ciptaan Tuhan. Richard, yang lebih fokus pada data teknis, mengomentari efisiensi rute penerbangan dan bagaimana teknologi modern telah memungkinkan penerbangan lintas Atlantik dengan aman. Pembicaraan mereka terhenti ketika pengendali lalu lintas udara menginformasikan adanya anomali kecil di rute penerbangan, menyuruh mereka untuk waspada dan memantau instruksi selanjutnya. Abdul merasa sedikit cemas namun tetap berpegang pada keyakinannya. Sementara Richard mencoba menenangkan dirinya dengan menyatakan bahwa anomali kecil adalah hal biasa dalam penerbangan. Penumpang mulai menikmati penerbangan, menonton film atau beristirahat, tidak menyadari bahwa perubahan besar sedang menunggu mereka di depan. Dengan rutinitas yang berjalan lancar, pesawat melaju menuju tujuan mereka, Miami, tanpa mengetahui bahwa nasib mereka akan segera berubah drastis di segitiga Bermuda. Di atas ketinggian 30.000 kaki, Kapten Abdul memandang luar jendela dan berkata kepada Richard, "Alhamdulillah, betapa indahnya ciptaan Allah di sini." Richard tersenyum dan menjawab, "Memang, teknologi memungkinkan kita melihat keindahan dunia tanpa harus mengandalkan kepercayaan." Abdul tersenyum, lalu menambahkan, "Namun, setiap keindahan ini adalah bukti kekuasaannya." Richard mengangguk sambil tetap skeptis. "Saya lebih percaya pada hukum alam dan sains sebagai penjelas segala fenomena." Pembicaraan mereka terhenti saat pengendali lalu lintas udara melalui radio menyampaikan, "Perhatian, ada anomali kecil di rute penerbangan Anda, harap waspada dan ikuti instruksi selanjutnya." Abdul menatap Richard dan berkata, "Anomali ini mungkin hanya peringatan dari Tuhan untuk lebih berhati-hati." Richard menjawab, "Atau mungkin hanya gangguan teknis biasa yang bisa diatasi dengan prosedur standar." Mereka berdua mulai memantau instruksi dari pengendali lalu lintas udara dengan lebih seksama, menjaga pesawat tetap stabil. Penumpang mulai merasakan sedikit ketegangan, tetapi Abdul meyakinkan mereka dengan senyum tenangnya. Penerbangan berlanjut dengan suasana yang lebih waspada, namun tetap menjaga profesionalisme di antara kru dan penumpang. Tiba-tiba, pesawat memasuki awan pekat yang muncul secara tiba-tiba tanpa terdeteksi oleh radar, menyebabkan turbulensi hebat yang mengguncang seluruh pesawat. Richard segera mengambil kendali, mencoba menstabilkan pesawat sambil berkata, "Semua sistem masih normal, kita hanya mengalami turbulensi berat." Abdul, dengan tenang, mulai membaca doa dalam hati dan mengingatkan awak kabin untuk tetap tenang. "Mari kita berdoa agar kita semua selamat." Penumpang merasakan ketegangan meningkat saat pesawat berguncang hebat, beberapa dari mereka mulai cemas dan takut. Richard berkomunikasi dengan kontrol penerbangan, "Kami mengalami turbulensi yang tidak biasa. Mohon bantuan dan instruksi selanjutnya." Pengendali lalu lintas udara menjawab dengan suara tegas, "Teruskan penerbangan sesuai rencana, kami akan memeriksa kondisi di depan." Abdul menatap Richard dan berkata, "Mungkin ini adalah ujian dari Allah untuk kesabaran kita." Richard mengangguk, meski dalam hatinya ia mencoba mencari penjelasan ilmiah atas fenomena tersebut. Turbulensi semakin hebat, membuat beberapa penumpang terjatuh dari kursi mereka, sementara yang lain berdoa dalam kesendirian. Dengan usaha keras, Richard berhasil menurunkan turbulensi secara bertahap, dan suasana di pesawat mulai tenang kembali. Setelah beberapa saat, komunikasi dengan menara kontrol tiba-tiba terputus,
membuat semua perangkat navigasi di pesawat tidak berfungsi. Abdul menoleh ke Richard dan berkata, "Kita kehilangan kontak dengan darat. Ini tidak biasa." Richard memeriksa sistem komunikasi, lalu menjawab, "Sepertinya ada gangguan total. Tidak bisa kami hubungi siapapun." Penumpang mulai panik ketika lampu kabin berkedip-kedip dan suara aneh terdengar dari luar pesawat. Abdul memanggil awak kabin melalui intercom. "Tetap tenang, kami akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama." Richard mencoba mengakses sistem darurat, tetapi semua upaya gagal, membuatnya frustrasi. Kenapa semua sistem tiba-tiba mati? Abdul dengan sabar menjelaskan, "Kita harus tetap tenang dan mencari solusi. Percayalah pada Allah." Penumpang mulai berbisik dan saling bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, sementara ketegangan semakin meningkat. Richard mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa instrumen manual, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Dengan suasana yang semakin tegang, Abdul mengajak semua orang untuk berdoa bersama demi keselamatan. Setelah beberapa jam yang menegangkan, pesawat akhirnya keluar dari awan misterius dan mendapati pemandangan yang tak biasa. Langit berwarna keemasan dan laut di bawahnya bercahaya seperti permata. Sistem navigasi yang tiba-tiba kembali berfungsi menunjukkan lokasi mereka di tengah Atlantik, jauh dari rute penerbangan normal. Abdul memandang layar navigasi dan berkata, "Ini bukan lokasi biasa, kita mungkin tersesat di suatu tempat yang tidak dikenal." Richard memeriksa peta dan menyadari bahwa mereka berada di tengah segitiga Bermuda, wilayah yang terkenal dengan berbagai misteri penerbangan. Penumpang mulai merasakan ketidakpastian, bertanya-tanya apakah mereka akan pernah bisa kembali ke jalur yang benar. Abdul mengambil napas dalam-dalam dan memimpin doa, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan kami dan lindungilah kami dari segala bahaya." Richard, meski masih skeptis, merasa lega melihat Abdul tetap tenang dan fokus pada solusinya. Mereka memutuskan untuk mencoba menghubungi pengendali lalu lintas udara sekali lagi, berharap ada bantuan yang bisa diberikan. Namun, semua upaya komunikasi tetap gagal, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Dengan bahan bakar yang mulai menipis, Abdul dan Richard harus bekerja sama untuk mencari cara keluar dari situasi yang semakin genting ini. Dengan bahan bakar yang semakin menipis, ketegangan di kokpit semakin meningkat antara Abdul dan Richard, masing-masing dengan pandangan yang berbeda tentang situasi mereka. Richard mulai menyalahkan Abdul atas keputusan rute yang mereka ambil, meskipun Abdul menjelaskan bahwa mereka hanya mengikuti rencana penerbangan yang telah ditetapkan. Abdul menenangkan Richard dengan berkata, "Kita harus tetap fokus dan mencari solusi bersama, tidak ada gunanya saling menyalahkan." Richard, yang merasa frustrasi, membalas, "Solusi, kita sudah kehilangan semua sistem navigasi dan komunikasi." Abdul tetap tenang dan menyarankan, "Mari kita gunakan peta manual dan instrumen cadangan untuk menentukan posisi kita." Mereka mulai bekerja sama, meskipun suasana di kokpit terasa tegang dan penuh tekanan. Penumpang di kabin mulai merasakan ketidaknyamanan, tetapi Abdul dan Richard berusaha menjaga ketenangan dengan memberikan instruksi yang jelas. Abdul mengingatkan, "Ingatlah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kita pasti bisa melalui ini." Richard, meski masih ragu, mulai menghargai ketenangan dan keteguhan hati Abdul dalam menghadapi krisis. Dengan kerjasama yang lebih baik, mereka mulai mendapatkan kembali beberapa sistem navigasi, meskipun masih jauh dari sempurna. Pesawat terjebak dalam pola angin melingkar yang membuatnya sulit untuk bergerak maju atau mundur, menciptakan lingkaran yang seolah-olah menjerat mereka di udara. Abdul memeriksa instrumen dan menyadari bahwa tekanan udara di sekitar pesawat tidak normal. Ada sesuatu yang tidak beres dengan atmosfer di sini. Richard mengamati, "Ini bukan hanya angin biasa. Sepertinya ada kekuatan lain yang mempengaruhi pesawat kita." Para penumpang melaporkan melihat cahaya aneh di luar jendela, membuat suasana di dalam pesawat semakin mencekam dan penuh ketakutan. Abdul berusaha menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, kita akan melewati ini bersama-sama dengan bantuan Allah." Richard, yang mulai menunjukkan ketakutan, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini efek meteorologi yang belum kita ketahui. Abdul mengangguk, namun tetap berpegang pada keyakinannya. Atau mungkin ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar. Pesawat mulai mengalami fluktuasi tekanan yang membuat para penumpang merasa tidak nyaman dan cemas. Richard mencoba menghubungi pengendali lalu lintas udara lagi, tetapi tetap gagal mendapatkan respon. "Kita benar-benar terisolasi di sini." Dengan kondisi yang semakin genting,
Abdul memutuskan untuk memperkuat doa dan meminta pertolongan Allah agar mereka bisa keluar dari situasi ini. Di tengah kekacauan yang terus berlanjut, suara menggelegar terdengar dari dalam pesawat, seolah-olah berasal dari dalam dinding kokpit itu sendiri. Abdul menoleh ke Richard dan berkata, "Apa itu? Saya mendengar suara seperti gemuruh." Richard mencoba mengidentifikasi sumber suara tersebut. "Saya tidak yakin, mungkin hanya getaran dari angin yang kuat." Namun, suara tersebut semakin keras dan terdengar seperti bisikan yang tidak dapat dimengerti, membuat kedua pilot merasa gelisah. Penumpang mulai panik, beberapa dari mereka berdoa dengan suara yang lebih keras, sementara yang lain memeluk erat kursi mereka. Abdul, dengan ketenangan yang tetap, meminta semua orang untuk tetap tenang dan berdoa bersama. "Mari kita mohon kepada Allah agar Dia memberikan kita kekuatan." Richard, yang mulai menunjukkan ketakutan, berkata, "Ini terlalu aneh untuk dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu yang salah di sini." Abdul menepuk bahu Richard dan berkata, "Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita dalam bahaya tanpa pertolongan." Suara itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam pesawat. Dengan napas yang terengah-engah, Abdul dan Richard memutuskan untuk melanjutkan pencarian solusi sambil tetap menjaga ketenangan di kokpit. Setelah suara menggelegar itu berhenti, Richard merasa frustasi dan berkata kepada Abdul, "Bagaimana bisa kita menghadapi semua ini hanya dengan doa? Kita butuh solusi nyata." Abdul menatap Richard dengan tenang dan menjawab, "Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita harus percaya dan terus berusaha." Richard menyanggah, "Kepercayaan mungkin membantu secara emosional, tapi kita masih butuh cara untuk keluar dari sini secara teknis." Abdul tersenyum dan menjelaskan, "Iman dan ilmu pengetahuan tidaklah bertentangan. Kita bisa menggunakan keduanya untuk mencari jalan keluar." Richard, yang mulai merasakan adanya kebenaran dalam kata-kata Abdul, berkata, "Mungkin kamu benar, kita harus mencari kombinasi dari keduanya." Abdul kemudian membuka Al-Quran kecil yang selalu dibawanya dan mulai membaca ayat tentang ketabahan dan kepercayaan kepada Allah. Richard, meski masih skeptis, merasa tergerak oleh ketenangan dan keyakinan Abdul. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di sini yang tidak bisa kita pahami. Abdul menutup Al-Quran dan berkata, "Marilah kita berdoa bersama, meminta petunjuk dan keselamatan dari Allah." Mereka berdua berlutut di depan kursi mereka, mengajak penumpang lainnya untuk ikut berdoa, menciptakan suasana kebersamaan di tengah krisis. Dengan semangat baru, Abdul dan Richard mulai bekerja lebih intensif untuk mencari solusi, saling mendukung meski perbedaan keyakinan masih ada di antara mereka. Tiba-tiba, mesin kiri pesawat mati secara mendadak, membuat pesawat kehilangan ketinggian secara drastis dan menimbulkan kepanikan di antara penumpang. Richard segera mengambil alih kendali, berteriak, "Evakuasi darurat, semua harus siap untuk evakuasi." Abdul dengan cepat mengingatkan, "Tidak perlu panik, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan." Penumpang mulai bergegas menuju pintu darurat, sementara awak kabin memberikan instruksi dengan suara yang tegas namun tenang. Richard berusaha memperbaiki mesin yang mati, namun usahanya sia-sia. "Saya tidak bisa mendapatkan mesin ini menyala kembali." Abdul menyarankan, "Coba kita gunakan sistem cadangan dan evaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan pesawat." Dengan bantuan Abdul, Richard mulai mengecek ulang sistem pesawat dan menemukan beberapa masalah teknis yang sebelumnya terlewatkan. Para penumpang mulai berdoa dengan suara yang lebih keras, berharap agar pesawat mereka selamat dari bahaya. Abdul memberikan motivasi, "Kita masih memiliki harapan, mari kita terus berusaha dan berdoa." Meskipun situasinya semakin genting, Abdul dan Richard bekerja sama untuk menjaga pesawat tetap stabil dan mencari cara untuk mendarat dengan aman. Dengan sistem darurat pesawat juga mulai gagal, meninggalkan mereka dengan harapan tipis untuk bertahan hingga bantuan tiba. Abdul menghadap penumpang melalui interkom, "Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda semua. Tetap tenang dan ikuti instruksi kami." Richard, yang mulai kelelahan dan putus asa, bertanya kepada Abdul, "Apakah kita benar-benar akan selamat dari sini?" Abdul menatap Richard dan menjawab, "Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita dalam bahaya tanpa pertolongannya." Penumpang mulai merasakan keputusasaan, beberapa dari mereka menangis dan berdoa dengan lebih lantang. Abdul mencoba memberikan penguatan, "Mari kita terus berdoa dan berharap yang terbaik, bersama-sama kita bisa melewati ini." Richard, meski masih ragu,
mulai merasakan ketenangan dari keteguhan hati Abdul dan mulai mengikuti doanya. Suasana di dalam pesawat menjadi hening, hanya terdengar suara doa dan detak jantung yang tegang. Abdul memimpin doa untuk keselamatan. Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya dan berikan kami jalan keluar dari situasi ini. Dengan doa yang tulus, Abdul dan Richard terus berusaha menjaga pesawat tetap stabil, berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkan mereka semua. Dalam upaya terakhir untuk menenangkan diri dan memohon pertolongan, Abdul melantunkan adzan di kokpit dengan penuh keyakinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Richard, yang mendengar adzan tersebut, merasa terkejut dan mengejeknya dengan kasar. Apa-apaan ini? Adzan tidak akan mengubah keadaan kita. Abdul tetap tenang dan melanjutkan adzan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Richard, yang semakin frustasi, membalas, ini hanya suara-suara di pesawat yang rusak, berhentilah sekarang. Abdul menutup adzan dengan penuh keyakinan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba, mesin pesawat yang mati sebelumnya menyala kembali tanpa penjelasan teknis, membuat keduanya terkejut. Sistem navigasi juga mulai berfungsi kembali, dan turbulensi yang sebelumnya hebat mulai mereda secara ajaib. Richard terdiam, matanya terbuka lebar. Apa yang baru saja terjadi? Ini tidak mungkin. Abdul tersenyum dan berkata, ini adalah keajaiban dari Allah, Dia selalu mendengar doa hambanya. Dengan rasa syukur yang mendalam, Abdul dan Richard menyadari bahwa keimanan Abdul telah membawa mereka melalui badai yang tak terduga ini. Setelah adzan dilantunkan, keajaiban mulai terjadi satu demi satu di pesawat, mulai dari mesin yang mati menyala kembali hingga sistem navigasi yang kembali normal. Abdul dan Richard saling memandang dengan kagum, menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Richard, yang sebelumnya ateis, kini merasa bingung dan tertekan oleh apa yang telah terjadi. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan sains. Abdul menjawab dengan lembut, keajaiban tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika manusia, tapi kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana untuk kita. Penumpang yang menyaksikan keajaiban tersebut mulai merasa tenang dan bersyukur atas keselamatan mereka. Suasana di dalam pesawat berubah menjadi penuh harapan dan kepercayaan, sementara Abdul dan Richard bekerja sama untuk memastikan keselamatan penerbangan. Dengan mesin yang kembali berfungsi, pesawat mulai mendapatkan kembali ketinggian dan stabilitas, menandakan bahwa bahaya mulai mereda. Richard, yang masih mencoba memahami apa yang terjadi, berkata, mungkin ada kekuatan yang lebih besar dari yang kita ketahui di sini. Abdul mengangguk dan menambahkan, iya, dan kita harus bersyukur atas setiap tanda kebaikan yang diberikan kepada kita. Dengan keajaiban yang telah terjadi, mereka merasa lebih optimis dan siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya dalam penerbangan mereka. Awan pekat yang sebelumnya menutupi pandangan menghilang secara tiba-tiba, memperlihatkan langit cerah dan pemandangan yang indah di bawah mereka. Para penumpang bersorak gembira, sementara Richard hanya terdiam, kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Abdul menatap keluar jendela dan berkata, inilah bukti bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar dan percaya. Richard, yang mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari keyakinannya, bertanya, apakah ini semua karena kamu melantunkan adzan? Abdul tersenyum dan menjawab, iya, doa dan keimanan dapat menggerakkan hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia. Pesawat mulai kembali ke jalur penerbangan normal, dan sistem navigasi menunjukkan bahwa mereka sedang menuju Miami. Penumpang merasa lega dan bersyukur, sementara Abdul dan Richard saling bertukar pandang penuh pengertian. Richard, yang sebelumnya skeptis, kini mulai mempertimbangkan kembali pandangannya tentang iman dan keajaiban. Abdul menambahkan, kita semua memiliki keyakinan masing-masing, tapi pada akhirnya, kita semua berharap untuk keselamatan dan kebahagiaan. Dengan langit yang cerah di atas mereka, pesawat melanjutkan perjalanan menuju tujuan dengan suasana hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Saat pesawat mendekati Miami, sistem navigasi menunjukkan bahwa mereka berada di dekat sebuah pulau kecil yang tidak terdaftar di peta manapun. Abdul melihat layar navigasi dan berkata, kita hampir sampai, tapi ada pulau kecil di bawah kita yang tidak ada dalam peta. Richard memeriksa lebih lanjut dan menyadari bahwa pulau tersebut memang tidak terdaftar dalam data penerbangan mereka. Ini aneh. Kita harus memastikan apakah ini rute yang benar. Dengan bahan bakar yang masih cukup, Abdul memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di pulau tersebut demi keselamatan semua orang. Penumpang merasa khawatir,
tetapi Abdul memberikan ketenangan. Kami akan mendarat dengan aman, mohon tetap tenang dan ikuti instruksi. Pesawat mulai menurunkan ketinggian dengan hati-hati, sementara awak kabin menyiapkan penumpang untuk pendaratan. Saat pesawat mendarat dengan lembut di landasan yang terbuat dari pasir putih, penumpang bersorak lega. Abdul dan Richard bekerja sama untuk memastikan bahwa semua penumpang keluar dengan selamat dari pesawat. Mereka semua keluar dari pesawat dan melihat pulau yang tampak damai dengan pepohonan hijau dan pantai yang indah. Abdul mengajak semua orang untuk berdoa bersama sebagai tanda syukur. Mari kita bersyukur kepada Allah atas keselamatan kita di sini. Saat mereka berjalan menjauh dari pesawat, mereka disambut oleh penduduk setempat yang mengenakan pakaian tradisional dan berbicara dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Abdul dan Richard. Seorang pemimpin penduduk, dengan ramah, menyambut mereka dan menunjuk arah ke sebuah desa kecil. Selamat datang, kami senang kalian datang dengan selamat. Abdul, dengan sopan, mencoba berkomunikasi. Kami datang untuk bertahan hidup dan mencari bantuan. Apakah ada yang bisa kalian lakukan untuk membantu kami? Penduduk tersebut tersenyum dan membimbing mereka ke dalam desa, sambil mengucapkan salam dan memberikan minuman segar sebagai tanda keramahan. Di tengah desa, Abdul dan Richard melihat komunitas yang hidup damai dengan aturan yang ketat dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Pemimpin desa menjelaskan bahwa mereka hidup terisolasi dari dunia luar dan menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum Tuhan yang mereka pegang teguh. Abdul merasa nyaman dengan lingkungan tersebut dan mulai berbicara tentang keimanannya dengan penduduk desa. Richard, yang masih bingung, mulai mengagumi kedamaian dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh penduduk desa. Penduduk desa mengundang mereka untuk beristirahat dan bergabung dalam doa bersama sebagai tanda persahabatan. Dengan suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, Abdul dan Richard merasa bahwa mereka telah menemukan tempat perlindungan yang aman di tengah lautan misteri. Setelah beberapa hari tinggal di desa, Richard mulai bertanya-tanya tentang keajaiban yang terjadi selama penerbangan mereka dan merasa tergerak oleh kebaikan penduduk desa. Suatu malam, saat berbincang dengan Abdul, Richard berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di pesawat, tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di sini." Abdul menjawab dengan lembut, "Semua yang terjadi adalah kehendak Allah, dan kita harus bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan bertumbuh." Richard mulai membuka dirinya dan menceritakan keraguan serta pencariannya akan makna dalam hidupnya. Abdul mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam. Kadang-kadang, ujian datang untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Richard merasa tersentuh oleh ketulusan Abdul dan mulai mempertimbangkan kembali pandangannya tentang iman dan kepercayaan. Abdul kemudian mengajak Richard untuk ikut serta dalam doa bersama di desa, memberikan kesempatan untuk merasakan kedamaian batin. Saat mereka berdoa bersama, Richard merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, membuatnya mulai membuka hati. Abdul berkata, "Iman adalah tentang kepercayaan kepada yang tidak terlihat dan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya." Dengan hati yang mulai terbuka, Richard merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah pandangannya dan memberikan harapan baru dalam hidupnya. Dengan bantuan penduduk desa yang memiliki pengetahuan tradisional dan sumber daya alam yang melimpah, Abdul dan Richard mulai memperbaiki pesawat mereka menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Penduduk desa menunjukkan cara membuat alat-alat sederhana dan memberikan bahan-bahan alami yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pesawat. Abdul dan Richard bekerja sama dengan tekun. Meski menghadapi tantangan teknis yang sulit, mereka tetap optimis dan percaya bahwa mereka bisa berhasil. Richard mulai menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap keyakinan Abdul, meski masih penuh dengan pertanyaan. Mungkin ada cara lain untuk memecahkan masalah ini selain hanya menggunakan teknologi. Abdul menjelaskan, keimanan dan ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan, kita bisa menggunakan keduanya untuk menemukan solusi. Dengan bantuan penduduk desa, mereka berhasil memperbaiki mesin pesawat dan memperbaiki sistem navigasi yang rusak. Seluruh proses perbaikan dilakukan dengan penuh kerjasama dan rasa syukur atas setiap kemajuan yang dicapai. Para penumpang juga terlibat dalam membantu tugas-tugas ringan, menciptakan suasana kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. Richard, yang sebelumnya merasa terisolasi dalam pandangannya, kini mulai merasakan kehangatan dan kebijaksanaan dari komunitas desa. Dengan pesawat yang hampir siap lepas landas, Abdul dan Richard merasa lebih percaya diri dan bersyukur atas bantuan yang mereka terima dari penduduk desa. Setelah seminggu tinggal di desa,
Saatnya bagi Abdul dan Richard beserta penumpang lainnya untuk meninggalkan pulau tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Penduduk desa mengadakan upacara perpisahan yang sederhana namun penuh makna, mengucapkan selamat jalan dan doa untuk keselamatan mereka. Richard, yang kini lebih terbuka dan penuh rasa syukur, mendekati Abdul dan berkata, "Terima kasih atas segala bantuan dan kebijaksanaanmu. Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya." Abdul tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu meminta maaf. Yang penting kita semua telah belajar dan tumbuh bersama." Sebelum berangkat, Abdul memberikan Richard sebuah Al-Quran kecil sebagai kenang-kenangan. Semoga ini bisa menjadi panduan bagimu dalam mencari jawaban. Richard menerima Al-Quran tersebut dengan rasa hormat. "Terima kasih, aku akan membacanya dan mencari maknanya." Para penumpang lainnya juga mengucapkan terima kasih kepada penduduk desa, merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah hidup mereka. Abdul dan Richard masuk ke dalam pesawat yang telah diperbaiki dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan. Saat pesawat mulai lepas landas, mereka melihat kembali ke pulau yang telah memberikan mereka tempat perlindungan dan pelajaran berharga. Dengan doa terakhir dari penduduk desa, pesawat akhirnya melaju ke langit biru, membawa mereka kembali ke dunia yang lebih bijaksana dan penuh iman. Pesawat akhirnya lepas landas dengan selamat dan mulai melaju menuju Miami, meninggalkan pulau misterius di belakang mereka. Penumpang merasa lega dan bersyukur atas keselamatan yang mereka terima, sementara Abdul dan Richard saling bertukar pandang penuh pengertian. Sesampainya di Miami, mereka disambut oleh petugas bandara yang heran dengan kisah mereka yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Abdul memberikan penjelasan singkat tentang kejadian aneh yang mereka alami, sementara Richard menambahkan bahwa itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Para penumpang keluar dari pesawat dengan perasaan lega, namun masing-masing membawa cerita dan pelajaran yang berbeda dari perjalanan ini. Richard, yang kini mulai membaca Al-Quran yang diberikan oleh Abdul, merasa terinspirasi untuk mencari makna lebih dalam hidupnya. Abdul, dengan rasa syukur yang mendalam, bersyukur atas keajaiban Allah yang telah menyelamatkan mereka semua dari bahaya. Dalam pertemuan terakhir, Abdul dan Richard berjanji untuk tetap berhubungan dan saling mendukung dalam perjalanan spiritual mereka masing-masing. Pesawat resmi mendarat di Miami dengan selamat, di mana mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan teman-teman yang khawatir. Dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan yang diperbarui, Abdul dan Richard melanjutkan hidup mereka dengan membawa pelajaran berharga tentang iman, kerjasama, dan keajaiban dari Allah yang telah mengubah mereka selamanya.